Jika kita melihat berita di beberapa media mainstream, banyak beberapa oknum yang secara sengaja menghina Islam, mulai dari ujaran kebencian, sikap rasisme, dan bahkan melukai kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai motif. Ada yang sengaja melakukannya karena ingin memancing kemarahan umat Islam, namun ada juga yang melakukannya karena menganggap Islam adalah sebuah ancaman. Yang pada intinya, perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori Islamophobia. Dan biasanya orang-orang yang menganut Islamophobia ini kebanyakan berasal dari Barat, karena jumlah kaum muslimin di sana tergolong minoritas. Beberapa tahun belakangan ini, banyak terbentuk komunitas-komunitas di Barat yang bertujuan untuk membenci umat Islam. Komunitas-komunitas ini dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang merasa bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Mereka mulai melakukan serangan fisik atau verbal kepada masyarakat muslim yang tinggal di negaranya. Undang-undang di negara itu pun terkesan seperti merugikan bagi masyarakat Islam, seperti pelarangan memakai hijab, diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Bahkan komunitas muslim di sana sering dijadikan kambing hitam ketika krisis ekonomi atau ketika krisis politik terjadi. Ketika semua kejahatan ini terjadi, pihak yang berwenang dan pemerintah di negara itu seperti tutup mata, seolah-olah membiarkan dan menganggap itu adalah hal yang wajar. Iya tentu, Islamophobia di kebanyakan negara di Barat adalah sesuatu yang wajar. Lalu kenapa di Barat banyak yang menganut Islamophobia? Tentu jawabannya adalah ketakutan. Mereka takut Islam berkembang di negaranya. Mereka juga khawatir soal imigrasi orang-orang muslim yang tinggal menetap di negaranya. Dan mereka takut pengaruh Islam menyebar luas di negaranya, sehingga banyak penduduk asli di sana keluar dari agama-agama mereka dan menerima Islam sebagai agama yang baru. Ya, pada intinya mereka takut kepada pengaruh Islam, sehingga apapun mereka lakukan demi membuat buruk citra Islam di mata masyarakat. Salah satunya peristiwa yang terjadi di Norwegia. SIAN, Stop Islamiseringen av Norge, yang artinya Stop Islamization di Norwegia. Ini adalah sebuah komunitas yang berada di negara Norwegia yang bekerja untuk melawan pengaruh Islam di negaranya. SIAN telah berdiri sejak tahun 2000. Komunitas ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Lars Thorsen. Thorsen kemudian memimpin komunitas ini sejak tahun 2019 silam. Kelompok ini adalah kelompok yang paling vokal dalam hal membenci Islam, dan Thorsen adalah tokoh utama yang paling banyak mendapat sorotan media karena kebenciannya kepada Islam. Melalui Komando Thorsen, kelompok ini telah berulang kali menghasut masyarakat awam untuk membenci Islam. Mereka diketahui pernah menyebarkan selebaran brosur kepada masyarakat yang isinya doktrin-doktrin tentang buruknya agama Islam. Akhirnya Thorsen pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 30 hari oleh pemerintah Norwegia. Sebulan kemudian, setelah Thorsen bebas dari penjara, dia melakukan hal yang jauh lebih ekstrim, yaitu dia akan membakar Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islam di Norwegia. Namun untuk aksinya kali ini, dia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan Norwegia. Karena sebelum Thorsen melakukan aksinya ini, ada sebuah peristiwa berdarah yang terjadi pada 25 Juni 2022, di mana terjadi penembakan massal di Oslo, Norwegia. Dari insiden ini tercatat ada 2 orang yang terbunuh, sementara 21 orang lainnya terluka, dan 10 dari 21 orang itu berada dalam kondisi yang kritis. Namun 2 orang yang terbunuh ini adalah seorang gay berusia 60 tahun dan John Isakasen yang berusia 54 tahun. Keduanya tinggal di Bærum, Norwegia. Pelaku penembakan itu teridentifikasi sebagai warga Norwegia keturunan Iran yang bernama Zaniar Matapour. Dan kemudian polisi mengungkap bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan terorisme. Maka karena latar belakangnya terorisme inilah, akhirnya pemerintah Norwegia terkesan mendiamkan aksi yang dilakukan oleh Thorsen ini. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, Thorsen bersama-sama dengan aktivis lainnya pergi ke suatu daerah yang bernama Mortensrud, yang terletak di pinggiran kota Oslo. Mortensrud adalah sebuah kota di mana penduduknya banyak yang beragama Islam. Di sanalah Thorsen melakukan pembakaran Al-Quran untuk pertama kalinya. Dia menyiarkan aksinya tersebut secara live di Facebook miliknya. Tak hanya
hanya membakar Al-Quran di tempat itu saja, bahkan Thorsen dan beberapa rekannya kembali membakar Al-Quran sambil berkendara. Aksinya itu tentu saja memicu kemarahan umat Islam di kota tersebut. Seorang wanita pengendara mobil sengaja mengejar mobil yang dikendarai oleh Thorsen dan rekan-rekannya setelah mereka melakukan aksi membakar Al-Quran. Mobil warga berhasil menabrakkannya dengan kecepatan rendah supaya mobil Thorsen berhenti, namun Thorsen tetap memacu kendaraannya. Pengendara mobil kemudian menabrakkan mobil pembakar Al-Quran itu dengan kecepatan tinggi hingga membuat mobil Thorsen terguling. Dikutip dari Daily Mail, mobil pemimpin kelompok anti-Islam ditabrak oleh seorang wanita dalam pengejaran spektakuler dan terekam kamera setelah aksi membakar Al-Quran di halaman sebuah masjid di ibu kota Norwegia. Lars Thorsen, pemimpin kelompok anti-Islam Sian, membakar Al-Quran di Oslo pada hari Sabtu. Mobilnya kemudian ditabrak saat melaju di jalan raya. Rekaman yang diambil oleh kelompok anti-imigrasi menunjukkan saat mobil Thorsen ditabrak. Mobil jeep berguling hingga terbalik setelah ditabrak, meninggalkan 5 penumpang dengan luka-luka. Lars Thorsen, pemimpin kelompok provokator Sian, sedang mengemudi menuju ibu kota Oslo pada hari Sabtu sekitar pukul 3 sore. Rekaman yang diambil oleh aktivis anti-imigrasi dari alternatif media yang mengendari mobil di belakang menunjukkan Mercedes B-Class abu-abu menabrak jeep gaya militer Thorsen, membuatnya terguling-guling hingga berhenti dengan posisi terbalik. 5 penumpang jeep termasuk Thorsen menderita luka-luka, termasuk 1 orang yang harus dibawa ke rumah sakit, meskipun polisi mengatakan tidak ada yang terluka parah. Polisi mengatakan pengemudi dan penumpangnya yang tidak disebutkan namanya hadir beberapa menit sebelum kecelakaan ketika Thorsen dan para pendukungnya membakar salinan Al-Quran di luar sebuah masjid di pinggiran kota Oslo. Thorsen dan rombongannya telah membakar beberapa eksemplar kitab suci di daerah-daerah di mana sejumlah besar umat Islam tinggal. Polisi mengatakan bentrokan terjadi antara jamaah dan rombongan Thorsen yang meneriakkan kata-kata kotor ke arah kerumunan. Para anggota kelompok Sian kemudian masuk ke jeep dan pergi, diikuti oleh sekelompok orang dari alternatif media. Rekaman yang diambil segera setelah insiden itu menunjukkan bagaimana Thorsen dan rombongannya dipaksa merangkak ke tempat yang aman melalui jendela mobil yang pecah atau menghancurkan kaca yang tersisa untuk bisa keluar. Sebagian besar dari mereka tampak berdarah, sementara seorang wanita harus berbaring di pinggir jalan setelah tampaknya terluka di punggungnya. Rekaman kemudian menunjukkan para medis merawat wanita itu di pinggir jalan dan memuatnya ke tandu. Tapi di luar dugaan, polisi malah menangkap pengemudi Mercedes-Benz yang menuduhnya karena menyebabkan luka fisik. Hingga pada akhirnya, sang pengemudi Mercedes-Benz dijebloskan ke penjara. Sang pengemudi Mercedes-Benz bahkan mengatakan apa yang dilakukannya sudah benar dan memang hal tersebut pantas untuk dilakukan. Thorsen pun kemudian dengan sombongnya mengatakan, kecelakaan mobil itu memang tidak menyenangkan, tetapi juga tidak mengejutkan. Ini bukan pertama kalinya Thorsen atau Sian melakukan pembakaran Al-Quran. Mereka juga telah melakukan aksi serupa pada bulan April tahun 2022. Kelompok ini telah terlibat dalam protes vokal selama bertahun-tahun yang sering mengundang demonstrasi besar-besaran dan terkadang berakhir dengan kekerasan. NRK mengatakan Thorsen telah mengajukan izin untuk melakukan pembakaran Al-Quran pada hari Sabtu. Tetapi izin itu ditolak oleh polisi yang mengatakan resiko terhadap keselamatan publik terlalu besar. Pembakaran Al-Quran telah menjadi aksi favorit kelompok anti-Islam, terutama di negara Skandinavia. Dan sebagai catatan, umat Islam di Norwegia pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 128.607 jiwa, atau sekitar 3,4% dari total populasi. Presentasi ini terbilang naik beberapa persen jika dilihat pada tahun 2019 lalu yang berjumlah 175.507 jiwa, atau sekitar 3,29%. Meskipun banyak orang yang sejenis Thorsen yang melakukan aksi benci Islam, namun hal tersebut ternyata tidak membuat penurunan jumlah kaum muslimin, terutama di Norwegia. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.